Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah Al-Haqqah. Al-Haqqah itu asal kalimatnya haqqaqa atau haqqun. Maka sebagian ada yang mengatakan ini adalah majas akli. Majas akli maksudnya apa? Kata kerja yang dinisbahkan kepada sesuatu. Ya. Ini maksudnya nanti ada suatu zaman, suatu masa itu benar-benar terjadi. Terjadi apa? Apakah gempa, apakah kiamat, atau dibangkitkan di padang mahsyar, atau manusia itu dihisab. Maka ini namanya sebagai mengatakan majas akli. Ya. Contoh ya. Peluru itu merobek-robek dada musuh. Tidak mungkin peluru. Bagaimana merobek-robek? Merobek-robek itu sifat makhluk hidup. Ya. Sifat makhluk hidup. Yang mati tadi tidak bisa. Ini begitu juga. Karena zamanu yatahaqqaqu. Nanti ada suatu zaman dia itu bisa merealisasikan sesuatu yang tidak terpikir oleh otak manusia. Apa itu? Meledaknya bumi ini, langit akan luluh, kemudian matahari itu jumi'a syamsu wal qamar. Ya, ini namanya majas akli. Sesuatu hal, kata kerja yang dinisbahkan kepada benda. Nanti suatu zaman, suatu masa akan terjadi, walaupun kita tidak sampai pada zaman itu, paling enggak kita percaya. Kita percaya bumi ini sudah diciptakan oleh Allah dan kembali lagi. Sijil lil kutub. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sijil lil kutub, seperti Allah membuka, begitulah Allah menutup. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, seperti itulah nanti akan dihancurkan kembali langit dan bumi ini. Dan kemudian setelah itu akan Allah ciptakan kembali langit dan bumi ghairal ardi was samawat. Tapi bukan bumi lagi namanya dan bukan langit lagi maknya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti akan diganti bumi ini dengan bumi yang lain. Bumi yang nanti itu sudah wa idzal ardu muddat. Muddat itu sudah ditarik. Kalau sudah ditarik, apapun yang ada di bumi itu rata mendung, Pak. Maka tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi pohon kayu. Begitulah keadaan di padang mahsyar. Betapate hanau tapate, yang jelas informasinya seperti ini. Ini makna Al-Haqqah. Ini surah ini itu jenisnya Makkiyah. Ya, kita sudah cerita Makkiyah Madaniyah, yang kita pegang satu ini saja. Makkiyah berarti Mekah. Ya, nampak. Madaniyah berarti Madinah, turunnya di Madinah. Walaupun nanti ada yang mengatakan setelah hijrah itu namanya Madaniyah semua. Walaupun nanti turunnya di Mekah. Yang jelas Makkiyah Makkah, Madaniyah Madinah. Dan tidak semua surah itu turunnya di satu tempat, tidak. Nanti ada satu surat sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Maka nanti ada surat itu Makkiyah, Madaniyah. Ya, jumlah ayatnya ithnatani wa khamsuna ayat, 52 ayat, 52 ayat. Lumayan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pengulangan sampai 3 kali, Pak. Al-Haqqah. Ini seperti sama Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Haqqah, Mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Ya. Jadi kita sudah cerita haqqah itu berasal dari kalimat hak, ya.
hak itu benar. Yatahaqqaq, akan terjadi. Apanya terjadi? Masa itu ya az-zaman, zaman. Nanti ada suatu masa yang akan merealisasikan apa yang tidak masuk dalam akal manusia. Akan terjadi sesuatu hal yang tidak masuk dalam akal manusia. Kita tidak usah jauh-jauh saja dulu. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu seorang berpisah dengan rohnya. Itu semua kita akan mengalaminya. Tapi ketika nanti hancur langit dan bumi, sebagian mengalami, sebagian tidak mengalami. Bejo-ojo leh. Jino katanya pakiban cara beryakin menyo katanya mati, jangan mentang leh. Ya, kita yakin kita mati. Kita walaupun tidak yakin, lon hana yakin bumo bertau, hana yakin lon. Saya tidak yakin langit itu akan terbelah. Baik yakin gede hana buku, baik yakin gede. Yang jelas beryakin katanya kita akan mati. Kita akan mati. Kenapa? Karena teman-teman kita, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita juga sudah meninggal. Maknanya kita juga harus yakin kita itu meninggal. Kalau kita yakin kita meninggal, artinya kita yakin kita akan menuju ke alam lain. Latar kabunna tabakan an tabak. Kalau kata Ibnu Abbas, hayatun ba'da hayatin. Kita akan melalui kehidupan baru. Ya, bayi yang berada dalam kandungan, kehidupan kandungan. Ketika dia lahir ke dunia, dia berada dalam kehidupan baru yang tidak sama seperti kehidupan di dalam kandungan. Tidak ada lagi air ketuban, tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi plasenta, hana plasenta yang dia makan melalui plasenta, tidak ada lagi. Dia langsung makan melalui mulutnya. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, al-haqqah. Diulang kedua, mal-haqqah. Kalau kata Imam Sawi yang di sini, takrirul istifham yadullu ala ta'zimi sya'ni. Pengulangan istifham al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah, sampai 3 kali diulangi. Ini untuk apa? Ta'zimu sya'ni. Makna ta'zimu sya'ni, kejadian ini sungguh luar biasa, tidak masuk ke dalam akal manusia. Itu mula akal manusia. Tidak terbayang sama manusia, gunung itu bisa diterbangkan. Hanya ada bayang, Pak. Ya. Enggak usah jauh-jauh lah kita, kematian saja, Pak. Tidak terbayang manusia kalau dia akan berada di alam lain, kalau menurut dia lahat itu kecil sekali. Padahal lahat itu adalah pintu masuk ke alam lain. Jadi pintunya memang kecil, Pak. Ubi badan katanya, liang lahat. Pintunya kecil. Seperti kita pergi ke Brunei. Itu istananya itu, pintunya enggak begitu lebar, berapa meter, Pak. Cuma di dalamnya luas sekali, luar biasa. Begitulah alam barzah, pintunya kecil untuk masuknya. Tetapi setelah itu, dia akan berada di alam yang sangat luas sekali, Pak. Lebih dahsyat dibandingkan dengan alam dunia ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Informasi diberitahukan melalui Al-Quran. Informasi diberitahukan melalui hadis. Cuma masalahnya kita sendiri, Pak. Apakah kita yakin atau tidak yakin? Yang jelas kematian nilai. Beryakin nilai bahwasanya katanya mati. Orang yang berbuat maksiat itu tidak yakin kalau dia mati, Pak. Kalau dia yakin dia mati, maka dia itu akan menjauhkan diri untuk tidak berbuat maksiat. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah 2 pengulangan. Al-haqqah, mal-haqqah itu ma istifham. Artinya Allah bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau kata Imam Jalalain, yuwajjihu al-ayatu limunkiril ba'thi. Ini ayat ini ditujukan kepada orang yang ingkar, tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ya, Pak. Hanya yakin, Pak. Karena sebagian orang yakin mati. Orang yakin mati, nyo karak mati, nyo pekan. Tuhan, kepikir gara-gara Tuhan mati, Pak. Ya. Anak gedupung yang teruk ajal mati, Pak. Dia yakin mati, Pak. Tetapi apa? Dia tidak yakin hari kebangkitan. Kalau kita lihat agama-agama lain itu, mereka yakin mati, Pak. Ya, mereka yakin mati. Kalau sudah sakitnya, kalau meninggal bagaimana? Tapi hari kebangkitan mereka tidak meyakini. Alam barzah mereka yakin. Kenapa mereka yakin? Maka mereka memberikan satu hal yang spesial, dipakaikan baju bagus, dipakaikan sepatu bagus, diberikan duit lagi, katanya yang kepu, paling enggak naji belanja lagi deh. Maka baje hantu mungkin acara-acara itu puji pana alam selanjutnya. Tapi dia tidak yakin kalau dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Tidak yakin ya, Pak. Dia yakin biar hidup tenang di alam sana, tenang di alam sana, ya, Pak. Artinya maknanya dia yakin. Tetapi hari kebangkitan tidak yakin, Pak. Hari dibangkitkan nanti di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, itu tidak yakin dia. Ini sudah 2. Sama seperti qari'ah. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah itu berasal dari kalimat qara'ah. Qara'ah itu apa? Mengetuk.
Orang biasanya kalau ketuk pintu sangat kencang sekali, medakduk hati katanya, Pak. Ya, medakduk, duk gitu, Pak. Hati kita medakduk. Hari kiamat membuat hati kita lebih medakduk lah, Pak. Kenapa? Tidak terbayang sama manusia. Tidak di luar pikiran manusia, Pak. Di luar pikiran manusia. Ya. Bejo-jo, tsunami saja, di luar pikiran manusia. Tidak ada orang yang terbayang kalau air laut itu bisa naik ke daratan. Hana, Pak. Kalau kita ngomong sama orang dulu, hai ente kah ila o di daratan, ikem ni Pak, ikem katanya. Penuh pengaharan, Pak. Ila o hana mungkin. Air itu dia turun ke tempat paling bawah. Mana ada dia naik ke atas? Hana mungkin, Pak. Hana mungkin. Tapi setelah terjadi, oh mungkin lagi, baru mungkin, Pak. Ya. Seperti Sabak. Bagaimana Sabak dihancurkan oleh Allah? Fa arsalna alaihim sailal arim. Air itu naik ke bukit-bukit, dia naik, Pak. Dihancurkan semua penduduk itu, Pak. Ya. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna alaihim sailal arim. Saya hancurkan mereka dengan air seperti tsunami, Pak, dicungkir-cungkir mendumpai. Setelah itu airnya kembali lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kalau di sini malhaqah min istifham tafkhimu sya'ni. Ya, ini tafkhim namanya. Tafkhim itu sama seperti ta'zim. Ta'zim itu apa? Begitu dahsyatnya nanti, Pak. Begitu dahsyatnya hari kiamat itu. Begitu dahsyatnya hari yang menjanjikan kalau bumi ini akan diledakkan oleh Allah. Langit itu akan diledakkan oleh Allah. Kemudian gunung-gunung akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal haqqah. Ini Nabi Allah berdialog dengan Nabi Muhammad, ya, Pak. Ya Muhammad, kamu tahu enggak apa itu haqqah? Ya, sampai 3 kali, Pak. Sekarang kita akan melihat apa beda wa ma adraka mahiyah, wa ma adraka mal haqqah. Satu lagi, wa ma yudrika. Apa beda yudrika, adraka? Adraka, kalau kita lihat struktur bahasanya, itu cerita tentang madhi, Pak. Madhi itu masa lalu. Tetapi kalau wa ma yudrika itu masa depan. Bedanya apa? Adraka, ya Muhammad, kamu tidak tahu sama sekali, sekarang saya kasih tahu. Kamu tidak tahu bagaimana kiamat itu, sekarang saya kasih tahu. Kamu tidak tahu bagaimana neraka itu, wa ma adraka mahiyah, narun hamiyah, saya kasih tahu. Tetapi kalau wa ma yudrika, kamu sudah tahu, ya, sekarang saya ulang-ulang lagi. Seperti orang tahu salat wajib, tapi hendak semayang, tahu ulang lom, ini wa ma yudrika. Nah, itu, Pak. Tapi kalau seorang memang tidak tahu apa-apa, wa ma adraka, makanya gaib itu ada 2. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi adalah gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa itu? Kejadian di rumah. Anda tak tahu deh, Pak, kecuali kita pulang dan lihat. Oh ma, kayak itu kira rumah pencuri lego, ya, Pak. Atau kita tidak tahu kejadian di luar daerah ini, Pak. Apakah mereka banjir atau bagaimana, Anda tahu, Pak. Setelah kita lihat berita, oh banjir lego di sini, ya, Pak. Ini namanya gaib nisbi namanya, Pak. Satu lagi namanya gaib mutlak. Gaib mutlak adalah gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Dan Allah memberitahukan hanya kepada orang-orang khusus saja. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiamat belum terjadi, kagak berita Pak Nabi Muhammad. Neraka belum ada yang masuk ke dalam neraka, tapi sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka begini Muhammad, ini begini Muhammad, penduduk surga begini Muhammad. Ini namanya gaib mutlak. Gaib mutlak juga Allah memberitahukan kepada 4 malaikat khusus. Malaikat Israel, Israfil, Jibril, Mikail. 4 malaikat ini itu diberitahukan hal gaib setahun ke depan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam Lailatul Qadar. Setelah itu apa? Tahun ke depannya enggak tahu lagi, dikasih tahu lagi. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Kamu tahu enggak Muhammad itu siapa? Kalau saya beritahukan hal gaib kepada Muhammad, dia tidak bakhil untuk memberitahukan lagi kepada orang lain. Maka percayalah Muhammad itu. Ya, nembak. Nyo masalah haji pakai bancara dapat teh ke Nabi Muhammad, menghati hana depu nembak. Nabi Muhammad tidak mengenal kita. Siapa Nabi Muhammad itu? Duri-duri mana Muhammad. Jangan sampai nanti begini. Ini yang ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika seorang dimasukkan ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat. Ma ra'yuka fi Muhammad? Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Urun lain pekah Muhammad, kamu Muhammad cid. Urun lain pekah Muhammad utusan Allah cid. Muhammad gaya semayang, kamu semayang cid. Netusah Muhammad. Mana lu tuh Muhammad? Bagaimana caranya? Bagaimana mau kita beribadah kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad?
Bagaimana mau beribadah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka kenalilah Allah. Jadi makanya dalam riwayat-riwayat itu mengatakan begini, arifillah, kenalilah Allah. Ketika sudah kita mengenal Allah, maka dekatilah Allah. Yang kedua, arifis syayatin, kenalilah syaitan. Setelah mengenal syaitan, maka jauhilah, fabta'idhu, ya, jauhilah dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca Al-Qur'an itu untuk lebih mengenal Allah, ya, Pak. Siapa pencipta itu sebenarnya? Me'ana daturi. Lagi anak bani pelahi haitu thoma, haitu thoyah, ya, Pak. Haitu thoma, haitu thoyah, ya, Pak. Dia sudah dewasa, sudah berhasil, sudah kuliah, entah kemana, tapi dia tidak tahu ayahnya siapa, mamanya siapa. Maka harus ditelusuri dulu. Ya, nembaknya. Begitu juga kalau kita ingin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajarlah hadis, Pak. Baca hadis. Paling enggak ada baca baik jo hadis Arba'in Nawawi mentang, ya, Pak. Hadis Arba'in Nawawi 40 hadis Arba'in Nawawi, walaupun hadisnya bukan 40, hadisnya 42. Paling enggak kita mengenal, oh begini Rasulullah. Ya. Ini makna wa ma adra kamal haqqah. Ini kan ada 3 tadi, Pak. Pesannya apa? Ya, pesannya sekarang. Artinya ini memberikan motivasi kepada kita, ya, motivasi kepada kita dan memberikan ancaman bagi orang yang tidak yakin kepada hari kiamat. Untuk apa motivasi kepada kita? Kita hidup tidak abadi di dunia ini, Pak. Artinya apa? Motivasi teruslah beribadah, terus beribadah. Nanti lama-lama kamu akan mati sendiri. Menyuhana mati, kamu akan lemah sendiri, kemudian setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tsumma radatna wa asfala safilin. Maka berbuatlah. Orang lain ngomong ke kamu macam-macam, tenang saja. Kamu bisa minta balasan, minta ini nanti kepada Allah ketika hari kebangkitan. Kita dizalimi oleh orang lain, Pak. Kita bisa minta nanti, Pak. Minta kepada Allah supaya apa? Minta balasannya tadi, Pak. Saya tidak terima ya Allah. Kita bisa minta nanti di padang mahsyar. Ini memberikan motivasi kepada kita, Pak. Dan memberikan peringatan kepada orang yang berbuat kejahatan. Al-haqqa, mal-haqqa, wa ma'adraka mal-haqqa. Ya, ini sekarang pesannya begini. Ya, ini tolong dibaca ya, Pak Endang. Hokayo, Pak. Kadzabat Samudu wa Adun bil qari'ah. Ya, coba dibaca. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan kaum hati. Ad, kaum Samud sudah mendustakan hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya mengangkat 2 kaum ini? Ini namanya di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Cukup 2 ini saja sudah mewakili, kata Allah. Cukup 2 ini saja. Nanti ada lagi yang di Fir'aun, ya, Fir'aun dan beberapa yang lainnya. Cukup ini saja mewakili yang lain, Pak. Artinya thib untuk mewakili yang lain. Siapa itu kaum Samud, Pak? Dan siapa itu kaum Ad? Kaum Samud, mereka itu kalau arti Samud, ya. Jadi Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Jadi kaum Nabi Saleh ada yang mengartikan Samud itu liqillatil ma', sedikit air di situ maka dipanggil Samud. Maka ketika Nabi selesai perang Tabuk, sahabat-sahabat datang ke situ ingin cari air karena hek mitainan, Pak. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ketika sudah dapat air, keluar dari kampung ini, keluar dari lembah ini. Kenapa? Ini lembah yang dilaknat oleh Allah. Ya, Pak. Jadi makanya ini termasuk salah satu memberikan anjuran kepada kita untuk tidak menetap di sebuah tempat yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang sudah dihancurkan karena mereka berbuat maksiat, baik pegat, baik tempat ya, Pak. Jangan bangun rumah lagi di situ. Kenapa? Tempat itu sudah dilaknat. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ambillah air, kemudian setelah itu keluar di tempat ini. Tempat ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali kalau kita lihat sekarang itu lembah Samud, ya. Itu sebagai tempat pariwisata, Pak. Ya, enggak cok ibrah, Pak. Bukan mengambil ibrah, dulu pernah dihancurkan, tidak. Tempat pariwisata kalian lagak dah lego. Apa kehebatan kaum Samud? Kaum Samud itu di antara Yordania. Yordania itu masuk ke Syam dan Saudi Arabia. Perbatasan antara Yordania dan Saudi Arabia itu tempat Qura Samud, ya, Qura Saleh. Nanti ada lembah, dia lembah. Kehebatan mereka, alladzina jabu sakhra bil wad. Mereka itu apa? Dia memahat, iput gunung dia pahat jadi rumah. Kiban cara hebat. Kan cukup hebat peradabannya. Ini menunjukkan kaum terdahulu peradabannya luar biasa, Pak. Dan ini menolak sejarah kalau mengatakan kaum terdahulu tidak punya peradaban.
Coba kita lihat dalam sejarah. Kita selalu percaya kepada teori barat, tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran menggambarkan sendiri peradaban dulu hebat-hebat sekali. Kita Yohana ada baca teori barat, teori Sigmund Freud, teorinya ada barat hebat. Ahli barat pun orang terdahulu hai tepu tapu. Mereka terbuka auratnya. Apa nih terbuka aurat? Mereka ini kaum yang peradabannya luar biasa. Ketika itu mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzina jabu sakhra bil wad. Apa ada ayat lain? Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada di dunia seperti ini. Oh, mereka hebat, dia buat bangunan pencakar langit. Dia buat dengan apa? Dengan alat canggih, Pak. Nyongen jaroi pokput, Pak, dengan tangan, Pak. Kalau kita bandingkan berarti hebat yang dulu, Pak. Mereka dengan tangan sanggup memahat gunung itu menjadi rumah. Ya, Pak. Maka kalau ada nanti yang pergi ke Lembah Saleh, di situ sudah ada nanti jual pernak-pernik macam-macam ini pegang, Pak. Tapi orang tinggal ada, Pak. Ada orang datang ke situ, itu ada beberapa tiang-tiang di situ yang dipahat sendiri, yang rumah sudah hancur. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan ada beberapa rumah yang mereka pahat yang masih ada, untuk memberikan gambaran kepada kita peradaban orang dulu itu hebat-hebat mereka dalam memahat. Tapi kesalahan mereka apa? Mereka karena pencariannya di situ, karena gunung hebat tak gunungnya memberikan masukan kepada kami, memberikan duit. Akhirnya mereka sembah gunung. Sama lagi orang pun. Saya kalau enggak dapat jabatan, akhirnya dia sembah jabatan, Pak. Nya sama lagi macam, Pak. Kalau ada orang sembah jabatan, sama lagi kaum Samud. Ada orang sembah dunia, sama lagi kaum Samud. Mereka tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diberikan keahlian, dia diberikan apa untuk memahat gunung. Ya, kalau kita pergi ke Yaman, di Yaman itu ada juga. Mereka juga memahat, ya, Pak. Maka salah satu keunikan orang Yaman juga hampir sama seperti kaum Samud. Nanti kalau kita lihat di atas bukit itu ada sebuah rumah. Ada rumah, ada jendelanya, ada. Waktu kita tanya, kok bisa di situ rumah itu? Iya, karena rumah itu bagian daripada gunung. Rumah itu dipahat dulu gunung, Pak. Dipahat sehingga menjadi menyota waktu ya. Memang rumah, Pak. Itu dipahat semua dengan tangan mereka. Ya. Terima kasih.